Selamat datang di Mistis Monolog. Di sini, yang tak terlihat bersuara. Sebelum cerita ini membawamu terlalu jauh, like, komentar, dan subscribe. Selagi kamu masih bisa. Tangisan itu terdengar setiap malam Jumat. Selalu dari arah pondok tua yang katanya sudah puluhan tahun tak ditinggali siapapun. Begitu kata warga, ketika Rian dan dua temannya memutuskan untuk berkemah di salah satu lereng tersembunyi di Pegunungan Dieng. Mereka bukan sekadar berkemah. Mereka ingin membuktikan apa benar cerita soal pondok kosong itu cuma mitos. Cerita dimulai malam itu. Mereka tiba di lokasi sekitar jam 5 sore. Matahari mulai turun. Pondok tua itu tampak jelas. Bangunan kayu setengah lapuk berdiri miring. Jendelanya bolong, atapnya hampir runtuh. "Ini tempatnya?" tanya Dimas sambil mengernyit. "Iya," jawab Rian. "Gak ada sinyal di sini. Cocok buat uji nyali." Mereka mendirikan tenda tak jauh dari pondok. Saat malam mulai gelap dan udara makin dingin, suasana pun berubah. Sekitar jam setengah 12 malam terdengar isakan pelan dari arah pondok. "Sst, denger gak?" bisik Reno. "Itu suara orang nangis." Dimas menggenam senter. "Gak mungkin ada orang jam segini," jawab Rian, pelan tapi tegang. Tangisan itu makin jelas. Pelan, perempuan. Tapi yang bikin bulu kuduk berdiri, suara itu tak pernah berpindah, selalu dari balik jendela yang sama. Rian mengambil senter, mendekati pondok. Yang lain terpaksa ikut. Saat mereka melongok dari jendela bolong, kosong, tidak ada siapa-siapa. Hanya karung tua, seikat rambut rontok, dan cermin pecah. Mereka mundur, tapi suara tangisan masih terdengar. Dan tiba-tiba, bam! Pintu pondok tertutup sendiri. Reno langsung lari, Dimas menyusul. Tapi Rian terpaku. Di balik cermin pecah itu ada wajah perempuan, putih, pucat, mata hitam sepenuhnya, dan mulutnya terbuka sangat lebar, menangis tanpa suara. "Rian!" teriak Dimas dari kejauhan. Rian pun berlari. Mereka tak sempat beres-beres. Tenda ditinggal, semua ditinggal. Warga desa yang mendengar cerita mereka hanya menggeleng. "Kalian beruntung bisa pulang. Yang terakhir masuk ke pondok itu gak pernah ditemukan."